Selamat berjumpa dengan saya Rudi Sangyan. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan salah satu tokoh logistik yang terkenal dan dia menyampaikan istilah bahwa lini satu pelabuhan itu sudah kurang pas ya, kurang tepat. Karena pelabuhan di negara lain hanya mengenal bonded zone dan non-bonded zone. Saya jadi teringat dengan pengalaman saya berinteraksi dengan expertise port di luar negeri, dan ketika bersama dengan mereka satu tim kerja pada berbagai proyek pelabuhan Indonesia, itu mereka sering bertanya, apa sih itu lini satu pelabuhan? Sebenarnya di pelabuhan kita bonded zone itu ada dua ya, yaitu KP, kawasan pabean, dan satu lagi adalah TPS, tempat penimbunan sementara. KP dan TPS ini adalah kebijakan dari instansi bea cukai. Bedanya KP dan TPS adalah KP, barang dalam pengawasan pabean itu jika ditumpuk harus ada izin timbun. Sedangkan di TPS tidak perlu lagi ada izin timbun. Sekarang saya beralih ingin menjelaskan soal storage dan temporary storage. Area penumpukan yang lokasinya berada di pinggir dermaga itu sebenarnya temporary storage ya, dan bukan storage yang sebenarnya. Dan jika manajemen operator pelabuhan ingin mendapat pendapatan tambahan dari biaya storage, malah hal itu akan berdampak pada kinerja operasi pelabuhan dan penurunan pendapatan pada jasa pelabuhan lainnya. Nanti saya jelaskan mengapa demikian ya. Temporary storage itu sifatnya sementara yang dikenakan area tersebut digunakan untuk menumpuk barang-barang yang akan antre dimuat ke atas kapal atau barang-barang hasil kegiatan bongkar yang akan antre untuk dikeluarkan dari pelabuhan. Jadi temporary storage itu bukan storage yang sesungguhnya. Storage yang sesungguhnya itu justru berada di luar pintu pelabuhan. Oke, sekarang saya jelaskan mengapa temporary storage kalau dijadikan lahan tambahan pendapatan jasa pelabuhan justru akan mengurangi pendapatan jasa pelabuhan lainnya. Temporary storage di pinggir dermaga itu fungsinya adalah untuk menampung barang-barang hasil bongkar atau barang-barang yang diterima dari luar pelabuhan untuk tujuan pemuatan ke atas kapal. Jika temporary storage itu penuh, atau dengan kata lain yard occupancy ratio-nya sama dengan 100%, maka sudah tidak ada lagi lahan kosong untuk menampung barang-barang hasil bongkar atau barang-barang untuk diterima tujuan pemuatan ke atas kapal. Betul tidak? Nah, kalau kegiatan bongkar muat ini terhenti, stuck, yang dikarenakan YOR dari temporary storage itu sudah 100%, maka yang terjadi adalah kapal yang sedang bertambat itu akan mengalami perpanjangan masa tambat kapal. Dan ini biayanya tergantung dari besaran GT kapal. Dan kemana biaya itu akan dibebankan? Ya, jawabannya adalah dibebankan kepada original cargo owner. Sangat berbiaya tinggi bukan? Dan kapal berikutnya yang lagi mengantri di area labu akan marah-marah kalau kapal yang bertambat itu terlalu lama. Sehingga kapal yang sudah bertambat itu akan dipindahkan ke area labu. Dan begitu seterusnya menjadi semrawut dan berbiaya tinggi, dan semua biaya itu dibebankan kepada original cargo owner. Betul memang ya, ini yang kedua, bahwa terkena biaya penumpukan di area temporary storage. Tetapi jasa storage per unit itu tarifnya lebih kecil dari jasa bongkar muat per unit. Besarannya tidak lebih dari 10% dari jasa bongkar muat per unit. Dikarenakan YOR sudah 100%, maka pungutan jasa bongkar muat yang lebih besar dari jasa storage itu tidak dapat diambil, yang dikarenakan kegiatan bongkar muat terhenti yang disebabkan oleh tidak adanya lahan kosong untuk menampung barang hasil bongkar maupun menerima barang untuk tujuan kegiatan muatnya di atas kapal. Saya menilai dan melihat jasa storage ini lebih ke arah sebenarnya penalti ya, daripada sebagai pendapatan jasa storage pelabuhan. Selanjutnya, temporary storage di pinggir dermaga itu digunakan untuk menampung barang-barang domestik
atau barang-barang ekspor luar negeri. Presentasinya berapa sih luas yang diperlukan untuk temporary storage pada masing-masing kegiatan domestik dan internasional? Ya, rumusan ini dipengaruhi oleh banyaknya kapal yang dapat disandarkan per satuan waktu kerja, dan jika area tambat kapal hanya satu kapal saja, ya jangan terlalu besar. Penyediaan luas temporary storage itu untuk masing-masing kegiatan bongkar atau muat domestik, baik yang juga termasuk internasional. Misalnya gini, dermaga hanya bisa satu kapal internasional dan 2 kapal domestik, dan sifatnya bergantian. Artinya kalau sudah satu kapal internasional disandarkan, maka kapal-kapal yang domestik tunggu dulu di area labu. Demikian sebaliknya. Maka persentase temporary storage itu harus dihitung secara tepat, yaitu berapa persen yang domestik, berapa persen yang internasional. Kalau yang temporary storage ekspor-impor itu terlalu besar sehingga menghimpit temporary storage untuk kegiatan domestik, maka terjadilah overloaded di domestik. Dan kalau tidak ada lahan penyangga storage beneran di luar pelabuhan, ya cilaka gitu ya. Kesimpulan dari penjelasan video streaming ini adalah: 1. Kebijakan instansi bea cukai sudah tetapkan, yaitu bonded zone, apakah itu KP, kawasan pabean, atau TPS, tempat penimbunan sementara. Kebijakan pabean telah mengarah pada yang saya lihat itu mereka sebut TPS mandiri, yaitu TPS yang dilengkapi dengan sistem atau gate. Nanti di video streaming lainnya akan saya jelaskan lebih rinci, termasuk revitalisasi manajemen kepabeanan menjadi sederhana, dan kalau perlu hanya disebut sebagai bonded zone saja, ketimbang ada KP dan TPS ya gitu. Sehingga kalau sudah jadi bonded zone ya menjadi sama dengan pelabuhan negara lain. Pelabuhan yang ketiga ya, pelabuhan harus menetapkan besaran luas temporary storage dan harus dilengkapi dengan lahan penyangga di luar pelabuhan yang bersifat storage beneran ya. Upayakan your temporary storage atau yard occupancy ratio daripada temporary storage ini berada dalam kisaran 65%, sehingga elastisitasnya ketika tiba-tiba berpotensi padat masih punya ruang 35%. Kalau temporary storage sudah 100%, nggak ada elastisitas dan stuck, semua kegiatan bongkar muat terhenti dan berbiaya tinggi. Yang keempat ya, lahan penyangga storage di luar pelabuhan itu kalau bisa dilengkapi dengan sistem auto gate kepabeanan dan kegiatan custom clearance-nya ya. Kegiatan custom clearance-nya, pemeriksaan barang, hasil bongkar maupun yang akan dimuat dapat disederhanakan melalui pemanfaatan teknologi blockchain. Maka ini sebenarnya gini ya, data-data itu kan berawal dari original cargo owner. Bea cukai dan instansi lainnya sebenarnya hanya cukup dikasih internet browser melakukan validasi dokumen. Selebihnya kalau ada pemeriksaan fisik, ya disediakan tempat lahan penyangga storage di luar pelabuhan. Jangan di pinggir dermaga temporary storage gitu, karena itu akan mengganggu kegiatan bongkar muat dan akhirnya semuanya berbiaya tinggi. Sekira itu pandangan saya. Salam logistik.